Pilkada tingkat provinsi dan kabupaten kota di Kepulauan Riau ditandai dengan kehadiran bakal calon yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Misalnya bakal calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan anaknya Robi Kurniawan. Ansar Ahmad berpasangan dengan Marlin Agustina maju pada Pilgub Kepri. Sementara anaknya Robi Kurniawan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Pasangan Ansar, yakni Marlin Agustina, merupakan istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga kembali maju sebagai bakal calon Wali Kota Batam pada Pilkada 2020. Tak hanya itu, alias Welo Bupati Kabupaten Lingga bersama anaknya Neko Wesa Paweloy juga ikut berkompetisi di Pilkada namun berbeda daerah. Alias Welo maju sebagai bakal calon Bupati Bintan, sementara anaknya maju sebagai bakal calon Wakil Bupati Lingga berpasangan dengan Muhammad Nizar. Terakhir, ada bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Natuna, yaitu Dery Purnamasari yang merupakan anak dari Bupati Kabupaten Natuna, Abdul Hamid Rizal. Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Henry Sanopaka menyatakan, adanya hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah tak bisa dilarang selama para kandidat memenuhi syarat yang ditentukan KPU. Saya menilai sih sebenarnya itu hal-hal yang wajar ya, ketika lingkaran keluarga itu juga ikut berkompetisi dalam ajang politik, apalagi ini di politik pada saat pilkada serentak saat ini. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa dalam hal politik tentunya semuanya tidak lepas dari kekuatan sumber daya yang dimiliki. Ya. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Sriwati menyatakan, ada 6 wilayah yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wali kota selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Ada 1 provinsi akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian 5 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 1 kota yang akan melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Saat ini, KPU Provinsi Kepulauan Riau telah memasuki tahapan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan untuk ditetapkan sebagai calon tetap pada 23 September nanti. Arpandi, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Berdasarkan data KPU Pusat, terdapat 25 kota kosong di Pilkada 2020, sementara Provinsi Jawa Tengah menyumbang kota kosong terbanyak di Pilkada serentak 2020. 25 kota kosong di Pilkada 2020 itu tersebar di 11 provinsi, 6 diantaranya di Jawa Tengah, yakni Grobogan, Wonosobo, Kebumen, Semarang, Sragen, dan Boyolali. Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengakui fakta ini mengejutkan. Sebelumnya baru ada 1 kota kosong di Jawa Tengah, yakni di Pati pada tahun 2017. KPU sudah berupaya mencegah munculnya kota kosong, misalnya dengan mendorong calon independen. Namun dari 15 calon independen yang maju hanya 1 yang lolos verifikasi, yakni di Solo. Kini KPU segera melakukan upaya mendorong partisipasi warga di 6 daerah tersebut untuk memanfaatkan hak pilihnya, karena kota kosong juga pilihan yang sah. Bisa memilih paslonnya, bisa memilih kolom kosongnya, sama-sama sah, gitu ya. Semua aspirasi tetap sah untuk disalurkan di dalam TPS tersebut. Gitu. Bukan berarti terus kemudian tidak perlu datang ke TPS. Tentu kami terus mendorong bahwa silahkan memilih, gitu ya, silahkan memilih.